Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Rosalina Simamora di materi perpajakan. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang ketentuan pajak. Tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya teman-teman. Baik, jika di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang dasar-dasar perpajakan, nah kali ini saya ingin membahas tentang NPWP, NPPKP, SPT, SSP, SKP, dan STP. Semua lengkap ya di video ini ya. Nah, sistem perpajakan diatur dalam undang-undang, yaitu kita bisa lihat di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, yaitu tentang ketentuan umum dan undang-undang perpajakan baru. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan. Nah, selanjutnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai. Nah, kenapa sampai diatur dalam undang-undang segitu banyaknya? Tujuannya yaitu meningkatkan efisiensi pemungutan pajak. Karena pemungutan pajak yang sangat ribet ini, maka dengan adanya undang-undang yang baru tersebut, maka akan lebih efisien dalam pemungutannya. Jika pemungutannya lebih efisien, maka orang akan lebih mudah dalam melaporkan pajak. Ketika lapor pajak sudah mulai memudah, kemungkinan orang-orang juga mau bayar pajak. Kenapa sih orang nggak mau bayar pajak? Itu dikarenakan yang pertama itu ribet. Jadi karena sekarang udah nggak ribet lagi, udah mudah dalam cara melapor pajak, maka harapannya masyarakat Indonesia mau bayar pajak dengan tepat waktu. Selanjutnya, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, tidak hanya pelayanan, tapi juga untuk kepastian hukum dan juga adanya keadilan bagi masyarakat. Dan yang terakhir, untuk menerapkan prinsip self-assessment. Pemerintah membuat prinsip self-assessment ini supaya bisa diterapkan di seluruh lapisan warga negara Indonesia. Dengan adanya self-assessment ini, yang berarti kita harus mengecek ke diri kita sendiri kalau kita punya harta apa saja nih. Karena yang tahu harta kita itu adalah kita sendiri. Setelah kita cek, barulah kita laporkan sesuai dengan apa yang kita punya. Kalau pemerintah maunya kita melaporkan semua apa yang kita punya. Jadi seberapa banyak harta yang kita punya, kita wajib laporkan. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang wajib pajak dan subjek pajak. Apa sih perbedaannya wajib pajak dan subjek pajak? Nah, mari kita simak. Wajib pajak yaitu orang atau pribadi yang sudah pasti harus membayar pajak atau yang sudah ada hak dan kewajibannya untuk membayar pajak. Tapi kalau subjek pajak, badan atau orang juga. Namun, perpajakannya belum berlaku karena belum ditemukan objek pajaknya. Setelah objek pajaknya sudah ditemukan, barulah naik levelnya menjadi wajib pajak, sehingga dia harus bayar pajak. Kalau hanya subjeknya saja, tidak bisa dikenakan pajak, karena baru subjeknya aja, belum objeknya. Tapi kalau sudah ketahuan objeknya, berupa harta misalnya, atau barang, baru bayar pajak. Nah, kemudian tahun pajak dan masa pajak. Tahun pajak yaitu jangka waktu 1 tahun kalender, yaitu dari Januari sampai Desember, atau mungkin ada yang dia perusahaannya dari pertengahan tahun, misalkan mulai April, nanti ketemunya di bulan Maret tahun selanjutnya. Nah, kalau masa pajak yaitu yang diberikan waktu yang diberikan bagi si wajib pajak atau pribadi untuk melapor pajak. Biasanya waktunya itu 1 bulan atau maksimal 3 bulan masa pajak. Nah, kita masuk dalam pembahasan NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Apa sih itu NPWP? NPWP adalah sebuah kartu identitas bahwa kita sudah terdaftar sebagai orang yang wajib membayar pajak. Siapa yang wajib membayar pajak? Ya pastinya semua orang yang sudah berpenghasilan. Kalau misalkan kita tidak bayar pajak tapi kita sudah berpenghasilan, sudah bekerja, apa sih sanksinya? Nah, kita harus tahu sanksinya. Kalau kita tidak buat NPWP padahal sudah punya penghasilan, hukuman pidana kurungan minimal 6 bulan dan maksimal 6 tahun.
Selanjutnya NPPKP atau Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Nah, kalau yang ini berarti untuk pengusaha, namun ada yang namanya pengusaha kecil. Pengusaha kecil itu pengusaha yang selama 1 tahun buku melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak dengan jumlah peredaran bruto atau penerimaan bruto tidak lebih dari 4.800.000.000 rupiah. Pengusaha kecil tidak perlu dikukuhkan sebagai PKP. Namun demikian, bagi pengusaha kecil dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP untuk dapat memperoleh hak sebagai PKP. Nah, selanjutnya SPT atau Surat Pemberitahuan. Bagi kamu yang sudah punya NPWP, SPT itu biasanya akan muncul di awal tahun. Misalkan di bulan Januari, Februari akan muncul SPT atas penghasilan kamu selama 1 tahun di tahun sebelumnya. Misalnya nih, di tahun 2021 kita sudah mulai bekerja dari Januari sampai Desember. Nah, kita bayar atau lapor SPT kita di bulan Januari atau Februari tersebut di tahun 2022. Nah, SPT terdapat 2 jenis, yaitu SPT masa dan SPT tahunan. SPT masa itu SPT masa PPH dan SPT masa PPN. SPT tahunan yaitu PPH, yaitu bulan Januari sampai Maret SPT PPH-nya. SPT dapat berbentuk formulir atau dokumen dan sifatnya berupa pemberitahuan tentang penghasilan kita dan pajak yang harus kita bayar. Setelah kita dapat SPT, barulah kita laporkan. Kalau kita nggak lapor, kita akan kena sanksinya. Apa itu sanksinya? Kita bisa lihat sanksi keterlambatan lapor SPT, yaitu sanksi denda, yaitu disebabkan oleh karena terlambat lapor SPT maupun SPT masa maupun tahunan. Yaitu dendanya yang pertama sebesar 500.000 untuk SPT masa PPN, sebesar 100.000 untuk SPT masa lainnya, sebesar 1 juta rupiah untuk SPT tahunan wajib pajak badan, dan sebesar 100.000 rupiah untuk SPT tahunan orang pribadi. Nah, jadi kalau kita tidak mau didenda, diusahakan untuk tidak terlambat lapor. Cara lapor SPT itu gimana sih? Untuk sekarang udah gampang ya teman-teman ya, udah menggunakan e-filing. Dari mana kita dapat e-filing tersebut? Kita harus minta ke KPP domisili kita sendiri. Misalkan kita tinggal di domisili Depok, ya kita tinggal minta ke KPP Depok. Setelah dapat e-filingnya, barulah kita bisa lapor secara online atau tidak perlu datang ke KPP. Setelah kita ada SPT, muncullah yang namanya SSP atau Surat Setoran Pajak. Ini adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah kita lakukan dengan menggunakan formulir atau telah digunakan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk untuk Menteri Keuangan. Fungsi SSP adalah sebagai bukti pembayaran pajak bila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau bila telah mendapatkan validasi dari pihak yang lain yang berwenang. Selanjutnya masih ada nih, setelah muncul SSP, maka mungkin akan muncul lagi yang namanya SKP atau Surat Ketetapan Pajak. Biasanya ini keterangan kurang bayar atau keterangan lebih bayar. Kalau SKP kurang bayar yang muncul itu artinya kita kurang bayar pajaknya. Misalkan nih, seharusnya kita harus bayar pajak senilai 1 juta rupiah, tapi kita hanya bayar 800.000. Nah, di situ kita akan muncul yang namanya SKP kurang bayar atau SKP lebih bayar. Nah, di situ kamu bayar pajaknya kelebihan. Misalkan kamu hanya perlu bayar 1 juta, tapi kamu bayar 2 juta rupiah. Itu kita akan dikirimkan yang namanya SKP atau Surat Ketetapan Pajak. Nah, duit yang kita lebih bayar nanti akan dibalikin sama pihak pajak pada kita. Kita sampai pada pembahasan yang terakhir, yaitu STP. STP ini muncul saat kita sudah dapat SPT, namun kita nggak lapor-lapor. Maka muncullah yang namanya STP. Biasanya STP ini akan dikirimkan ke rumah kita, ke rumah si wajib pajak.
Hati-hati yang dapat surat tagihan wajib pajak, harus bayar pajak tepat waktu. Dengan diawali dengan membuat NPWP terlebih dahulu ya teman-teman. Cukup sekian pembahasan saya hari ini. Semoga dapat dimengerti dan semoga bermanfaat. Terima kasih.